Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah video yang sangat lucu dan membagongkan kaum muslimin ya. Ini videonya diberi judul ya, perjumpaan dua wali besar kaum muslimin. Yang satu wali kutub, yang satu wali Majedub. Ini yang satu wali dari Yaman, yang satu wali dari Jakarta. Coba kita simak videonya kaum muslimin ya. Bagaimana pertemuan dua wali besar ini kaum muslimin. Nah, ini Wan Sehan kaum muslimin ya, dikenal sebagai wali Majedub ya. Orang yang gak waras tapi disebut sebagai wali ya. Dijadikan untuk media ngalap barokah orang ini kaum muslimin. Padahal orang nggak waras ini kaum muslimin. Tuh ya. Dia mau jalan saja, nggak ngerti mau kemana kaum muslimin, nggak ngerti. Oh ya, namanya orang nggak waras kaum muslimin. Dia nggak ngerti seharusnya berjalan ke arah mana. Ya, nggak ngerti. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, kok yang seperti ini dijadikan oleh para mukibin sebagai panutan, dianggap sebagai wali. Orang-orang pada ngalap barokah sama dia. Mereka berharap bahwa Wan Sehan ini nantinya bisa menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Harapannya seperti itu. Lah sekarang Pak Wan Sehan ini kaum muslimin ya, di dunia ini kalau nggak ditonton ya, jalannya nggak bener. Kalau dia nggak ditonton itu jalannya nggak bener. Loh gimana dia mau nonton orang? Ya, dia sendiri ketika di dunia ini dilepaskan, dia nggak selamat. Lah sekarang inilah kok malah orang minta selamatkan sama Wan Sehan. Ini kan aneh kaum muslimin. Berharap nanti di akhirat ya, diberikan syafaat sama Wan Sehan. Ini nggak ngerti lah konsep mereka ini seperti apa kaum muslimin. Konsep kewalian mereka ini seperti apa. Standarisasi untuk menyebut seseorang itu sebagai wali itu seperti apa kaum muslimin. Ya, wong di dunia saja nggak bisa mengarahkan dirinya sendiri ini, Wan Sehan ini. Loh kok mukibin malah. Ya Allah. Wong di akhirat nanti ya, keselamatan kita itu ditentukan dengan keselamatan kita selama di dunia. Lah kalau di dunia nggak selamat, di akhirat nanti nggak selamat. Karena dunia ini tempat ujian kita. Tempat kita menanam kebaikan-kebaikan. Tempat kita beramal. Tempat kita beribadah. Lah sekarang kalau kita tuntunannya orang gila, gimana nanti mau selamat di akhirat? Allahu Akbar. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Iya. Sini. Ayo buka sini. Bantal. Bib, aman bantal, Bib. Apa? Bantal. Bantal. Iya. Aduh, ya Allah. Masalah. Nah kaum muslimin, kalau ini Pak Umar bin Hafiz ya. Jadi ini momen pertemuan antara wali kutub dan wali Majedub. Wali kutubnya Pak Umar bin Hafiz, wali Majedubnya Wan Sehan. Ya, nggak ngerti lah kaum muslimin, konsep kewalian menurut pemahaman mereka itu seperti apa. Ya, orang yang disebut wali itu seperti apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati kaum muslimin ya, menyebutkan wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa, maka mereka wali Allah semuanya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sedih hati. Hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang gila kaum muslimin,
orang yang nggak waras, ya. Orang yang nggak waras itu harusnya kita menyelamatkan mereka, ya, menyelamatkan orang-orang yang nggak waras itu dari berbagai macam bentuk bahaya. Lah ini malah yang waras berharap diselamatkan oleh yang nggak waras. La ilaha illallah. Apalagi Pak Umar bin Hafiz ini kaum muslimin. Disebut wali-wali apa ya Allah. Lawang video-video dari Pak Umar bin Hafiz ini banyak sekali yang beredar kaum muslimin. Video action dia, yang matanya melotot lah, yang mata mejem-mejem lah, ya. Ya, itu acting kaum muslimin. Sampai kemudian akhirnya para mukibin membuat narasi-narasi bahwa pada saat itu Pak Umar bin Hafiz sedang melihat Nabi Muhammad SAW. Itu action. Ya, memang benar ya, kita tidak pernah mendapatkan statement dari Pak Umar bin Hafiz bahwa dia pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi dari action dia yang nggak jelas, yang matanya melotot-melotot, yang matanya mejem-mejem itu, ya, yang seolah-olah dia tercengang melihat sesuatu itu sudah merupakan isyarat. Itu kode supaya apa? Supaya jamaahnya ya membuat narasi-narasi yang seperti itu. Ya, ada apa ini Pak Umar bin Hafiz kok matanya melotot, seperti melihat sesuatu yang nggak biasa, wajahnya seperti itu. Ya, ini berarti melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya muncul narasi-narasi bahwa Pak Umar bin Hafiz ini memang benar melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Padahal itu jelas dusta. Itu jelas dusta kaum muslimin ya. Dan coba kita simak bagaimana pertemuan dua orang, yang satu majedub, yang satu gila, yang satu kutub. Bukan kutub, kazab ini kaum muslimin ya. Bagaimana pertemuan mereka? Kita lanjut lihat videonya kaum muslimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Foto jadi foto dulu. Foto jalan nggak ada lagi ya. Tuh kaum muslimin ya, coba. Dia kedatangan tamu saja, nggak respon. Ya karena memang orang blank kaum muslimin. Namanya orang, kalau orang Jawa bilang orang suwung. Ya, suwung itu kosong. Ya, orang pikirannya kosong, orang nggak waras, orang nggak punya akal. Ya kok disebut wali? Ya, kalau memang mereka berdua ini wali, ya seharusnya ketika mereka bertemu, mereka ini berbicara masalah syariat Islam, berbicara masalah kemaslahatan umat. Kalau memang mereka ini wali, harusnya seperti itu kaum muslimin. Ya, apalagi kalau mereka mengklaim bahwa mereka sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Harusnya masalah umat ini dipecahkan oleh para wali. Ya, sudah ada keputusan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan seperti ini, melarang seperti ini, jelas. Jadi dari hasil pertemuan mereka itu ada kemaslahatan untuk umat. Lah sekarang kalau pertemuan Pak Umar bin Hafiz bertemu dengan Wan Sehan, kemaslahatannya apa? Dampaknya apa? Nggak ada sama sekali kaum muslimin. Nggak ada. Ya, itu cuma karena perlakuan-perlakuan hulu dari para mukibin. Jadi sangat mengherankan lah kaum muslimin. Kok ada konsep wali majedub? Ini konsep wali dari mana? Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, wali majedubnya itu siapa? Wali majedubnya siapa?
Ukuran untuk menyebut seseorang itu wali atau bukan itu berdasarkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menjalankan syariat Islam atau tidak? Apakah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala apakah tidak? Lah sekarang kalau orang gila disebut wali, itu ukurannya dari mana? Ukurannya itu dari mana? Menyebut Wan Sehan itu wali, ukurannya dari mana? Coba. Ya. Kalau Pak Umar bin Hafiz itu masih mending lah, ya, masih mending. Maknanya ya dia orang yang waras, ya. Hanya saja orang-orang yang pemahamannya sama dengan Pak Umar bin Hafiz menganggap wali, ya. Itu masih mending lah kaum muslimin, masih mending. Meskipun sebenarnya ya itu jelas kuburiyun, ya, jelas kuburiyun, ahlul bid'ah, ya, seorang pendusta juga, ya. Nggak mungkin itu wali. Nggak mungkin itu wali. Amalannya banyak menyelisihi tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin disebut wali. Tapi oke lah, ya. Mungkin orang-orang yang sepemahaman dengan Pak Umar bin Hafiz menganggap Pak Umar bin Hafiz ini orang yang sangat soleh, dianggap wali. Itu masih wajar. Lah kalau orang gila kaum muslimin, orang gila disebut wali, itu parameternya apa? Yang dijadikan alat ukur untuk menyebut orang gila itu sebagai wali apa? Namanya orang gila kaum muslimin. Astaghfirullahaladzim. Ya, coba kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja ini kaum muslimin, ya. Kalau orang gila kemudian dianggap wali, itu sama saja merendahkan derajat wali, ya. Seperti itu kaum muslimin. Wali itu kan derajat yang sangat mulia. Lah kok disematkan ke orang gila? Astaghfirullahaladzim. Selamat berpikir kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Katanya sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Kadang saya heran ada orang-orang gila dianggap wali, yang saya heran juga terkadang kiai ke situ cari berkah, ya. Ini yang gila itu wali yang gila apa yang ke situ cari apa? Yang ke situ cari berkah yang gila atau yang gila yang didatangi, ya? Atau dua-duanya gila, ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Sedih kita ngelihatnya. Orang kan akan mencontoh, ini ada ulama besar, ya. Yang kata orang ulama, ya. Datang kepada orang gila cari apa? Berkah. Kita bingung, ya. Ini yang didatangi jelas orang gila, ya, nggak pakai baju, rokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah, yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan, nggak tahu yang gila yang mana? Jadi ini kenyataan pahit, ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain dia atau oleh Islam kayak begini, orang paling top begini hasilnya, iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Aulia karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu, tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini, yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabiin seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Saking berilmunya dia maka jadi gila, subhanallah. Ini gimana? Saking dekatnya kepada Allah malah jadi apa? Orang gila. Apa pandangan orang di luar Islam? Ini ya, orang paling top dalam Islam gila. Saking hebatnya dia maka jadi apa? Gila. Kemudian datang dai-dai di YouTube sekarang juga malah membenarkan. Iya benar ada wali namanya wali majdub, ada wali namanya wali sinting ada. Ya subhanallah. Saya enggak tahu gimana cara berpikir mereka, ya. Ya. Taib, coba sebutkan caranya untuk bisa jadi sinting itu gimana caranya coba? Kan kita semua orang berhak jadi wali. Antum mau jadi wali enggak? Mau jadi orang gila? Antum mau jadi wali? Ya? Sebutkan. Kalau Allah jelaskan jelas. Mau jadi wali, caranya begini. Dekat kepadaku. Dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah jadi wali. Tidak perlu tunggu stempel orang mewalikan anda. Allah langsung mewalikan anda.
Tidak mesti Anda diakui orang, tidak mesti. Kalau Allah tahu Anda baik, Allah angkat Anda menjadi wali. Jadi wali. Ya. Adapun penghujung seorang menjadi wali, jadi orang gila, kita bilang coba sebutkan caranya supaya saya bisa jadi gila seperti itu gimana? Kan harus semua orang boleh jadi wali, ya. Coba caranya, prosesnya gimana? Ya, misalnya puasa mutih, nggak makan ini, ya. Nggak makan, boleh minum air putih saja, kemudian bersemedi di mana, kemudian ujung-ujung jadi orang gila, siapa yang mau juga ya.